Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Nama saya Sofia Mahardiani Tias, mahasiswa BINUS University Prodi MMSI. Seperti yang diperintahkan oleh pembimbing atau instruktur kita, Ibu Tanti Octavia, saya akan membagikan tentang apa yang sudah saya kerjakan untuk penyusunan tesis. Jadi, izinkan saya untuk berbagi layar. Jadi, tesis saya berjudul Analisis faktor-faktor yang memengaruhi intention to use Google Workspace pada auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Pembimbingnya adalah Profesor Ahmad Nurul Fajar. Di paparan ini sudah saya buat struktur atau outline sampai dengan dari latar belakang pendahuluan sampai dengan kesimpulan. Tentu saja latar belakangnya adalah adanya transformasi digital untuk para auditor di BPKP yang melakukan kegiatan pengawasan terhadap pemerintah itu mengeluarkan banyak biaya, salah satunya untuk proyek membuat kinerja para auditor lebih kolaboratif, real time, dan menggunakan platform yang cloud-based, yaitu Google Workspace. Namun, penggunaan atau aktivasi platform ini masih rendah pada periode tahun pertama aktivasi atau subscription, sehingga perlu dicari tahu kenapa, karena auditor ini memiliki ciri khas yang khusus terkait dengan bekerja bersama dan berbagi data. Sehingga rumusan masalahnya adalah mencari tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi niat atau intention to use para auditor di BPKP, kemudian juga dari variabel yang pendekatannya UTAUT 2 itu masing-masing bagaimana pengaruhnya terhadap intention to use. Tentu tujuan kita mengidentifikasi faktor, menilai pengaruh dari variabel seperti performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating condition, juga tambahan motivasi hedonis, nilai harga dan kebiasaan itu sebagaimana disebutkan oleh referensi kita terkait framework UTAUT 2. Manfaatnya banyak terkait teoritis, praktis, kebijakan, dan akademis. Untuk ruang lingkupnya terbatas ya, jadi Januari sampai Desember 2024 untuk kantor BPKP, pendekatan kuantitatif. Landasan teori tentu saja terkait dengan sistem informasi dan adopsi teknologi, dan juga bahwa berbagai temuan terkait dengan bagaimana adopsi teknologi baru gitu ya. Juga di metodologi kita sudah memperhatikan beberapa hal. Kerangka penelitian dimulai dari identifikasi masalah sampai kesimpulan rekomendasi. Modelnya untuk sementara seperti ini, semuanya berpengaruh terhadap intention to use dengan pengaruh positif, dengan variabel yang di breakdown ke indikator masing-masing 3 dan ada referensinya masing-masing. Nah, kemudian pertanyaan untuk kuesioner itu masing-masing dijabarkan seperti yang tampil di depan, dan hipotesisnya semua berpengaruh positif terhadap intention to use atau niat. Sampling dengan pendekatan Slovin itu 367 dan sampai dengan saat ini sudah diperoleh 488. Pengumpulan dan analisis data ada studi pustaka, kuesioner, Likert, dan analisis deskriptif, reliabilitas, validitas, dan pengujian hipotesis. Untuk sejauh ini resultnya adalah dari 488 responden, 57,79% laki-laki, sisanya perempuan dengan usia yang paling banyak itu milenial ya, 30 sampai 40 tahun. Kemudian yang kedua adalah usia di bawah 30 tahun atau generasi yang lebih muda, dan sisanya adalah generasi di atasnya. Dengan pengalaman kerja paling banyak 10 sampai 20 dengan bidang yang tersebar di banyak bidang auditor BPKP, dengan catatan frekuensi penggunaan dan pendapat mereka tentang pengaruh terhadap pekerjaan sangat berpengaruh, mendominasi terutama untuk Gmail dan G Drive. Kemudian untuk lain-lain sudah saya tunjukkan di sini, namun untuk tahapan analisis selanjutnya validitas dan reliabilitas belum sempat dikerjakan, Bu Tanti. Insya Allah segera dikerjakan. Mohon maaf karena memang ada beberapa kendala clerical terkait dengan pengolahan datanya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi dari Ibu dosen. Kami ucapkan terima kasih.